Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari Lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Sabtu 2 September 2023. Saya membaca surat pernyataan sikap dari pengurus pusat Himmah Al-Ahqaf. Di KOP-nya ini perkumpulan alumni Universitas Al-Ahqaf. Himmah Al-Ahqaf, sekretariat di Pondok Pesantren Mamba Us-Solihin, lantai 3, Jalan Kiai Haji Syafi'i nomor 125, Suci, Manyar, Gresik. Ini kalau tidak salah Universitas Al-Ahqaf ini di Yaman ya. Surat ini ditujukan untuk surat ini perihalnya adalah pernyataan sikap pengurus pusat Himmah Al-Ahqaf terhadap pemikiran Abdul Aziz Jazuli. Abdul Aziz Jazuli atau Gus Aziz atau Gus Jazuli itu adalah satu dari 3 orang yang kemarin mewakili Kiai Maduddin Usman dalam debat Nasab Alawi di Banten. Selain Gus Jazuli adalah Kiai Raden Mas Salim, Trah Sunan Derajat, dan Said Tengku Mudakori dari Aceh. Nah, langsung saja, seperti apakah bunyi pernyataan sikap ini? Saya bacakan dulu ya, nanti saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya isu seputar terputusnya nasab Saddah Pahlawi dan terlibatnya salah seorang alumni dari Universitas Al-Ahqaf yang bernama Abdul Aziz Jazuli dalam tim pembela pemikiran tersebut. Bersama ini, pengurus pusat Himmah Al-Ahqaf menyampaikan dan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meyakini sepenuhnya keabsahan nasab Saddah Pahlawi sebagai keturunan Rasulullah SAW dan menolak tegas pendapat menyimpang yang membatalkan nasab Saddah Pahlawi, sebab keabsahan nasab Saddah Pahlawi diakui oleh ulama nasab, sejarah, dan fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak berabad-abad silam. 2. Pendapat saudara Abdul Aziz Jazuli dalam hal ini tidak mewakili perkumpulan alumni Universitas Al-Ahqaf atau Himmah Al-Ahqaf. 3. Menyeru kepada saudara Abdul Aziz Jazuli untuk kembali ke jalan masayikhnya yang jelas kesolehan dan ketersambungan sanad keilmuannya dan tidak mengikuti kelompok yang menyatakan terputusnya nasab Saddah Pahlawi. 4. Menyeru kepada semua alumni Al-Ahqaf agar tetap berada dalam thariqah ulama salaf dalam mencintai dan menghormati Ahlul Bait. Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat untuk kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik, 28 Agustus 2023. Ketua Umum tertanda Dr. Muhammad Najib MA, Sekretaris Dr. Ratna Wijaya MA. Dokter-dokter semua ya. Lucu sebenarnya. Ya, lucu kalau melihat surat pernyataan ini. Surat pernyataan yang notabene adalah dibuat oleh para alumni yang apalagi ini ketuanya doktor. Dokter kok memasung kebebasan berpendapat keilmuan. Ampun. Ya, oke lah. Tentang keyakinan tersebut, meyakini sah dan tidaknya itu saya kira otoritas setiap orang, setiap komunitas keilmuan, yang penting punya dasar referensi yang kuat sesuai dengan standar akademik keilmuan masing-masing. Bukan karena taklid buta gitu ya. Oke,
Yang nomor 2, pendapat saudara Abdullah Jazuli dalam hal ini tidak mewakili perkumpulan. Ini saya juga nggak habis pikir. Setahu saya Gus Jazuli kemarin hadir di sana tidak membawa lembaga alumni. Kecuali Gus Jazuli di sana itu ketika ngomong saya sebagai atau mewakili alumni Hima Al-Ghaf. Nah, kalau dia ngomong begitulah, kemudian diprotes dengan statement ini wajar. Tapi kalau dia hadir atas nama pribadi, tidak pernah bawa-bawa alumni atau tidak memakai atribut alumni. Kalau pakai atribut alumni mungkin bisa dipertanyakan, bisa diprotes begini. Tapi kalau tidak ya, apa layak? Apakah setiap gerak-gerik langkah alumni Al-Ghaf itu semuanya harus sesuai dengan keputusan kebijakan alumni? Apalagi dalam bidang keilmuan loh. Lah ya, sesungguhnya para intelektual muslim itu mestinya adalah pihak-pihak yang mendukung kebebasan berpendapat sesuai standar-standar akademik, dan kebebasan berpendapat itu standar keilmuan, mestinya mendukung temuan-temuan ilmiah gitu. lucu. Ya, saya mencoba mengkonfirmasi kepada Gus Jazuli tentang pernyataan sikap terkait dengan ini, protes atau pernyataan tentang mewakili perkumpulan alumni atau tidak. Oke, seperti apa tanggapannya Gus Jazuli? Tadi sudah memberikan klarifikasi, kita simak nih voice note-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus Umar sehat. Itu Gus mengenai surat edaran itu ya, tentang pernyataan sikap alumni Universitas Al-Ahqaf itu, kan seolah-olah apa yang saya lakukan itu adalah perwakilan dari lembaga, ya padahal bukan. Soalnya kan jelas, bahkan di konten-konten saya sebelumnya atau bahkan di acara waktu di Banten kemarin itu kan saya tidak mewakili lembaga apapun, dan justru di acara Banten kemarin saya adalah perwakilan resmi dari Kiai Haji Madudi. Nah, itu satu, sehingga salah bahwa saya ini seolah-olah menjadi perwakilan para alumni, itu ya salah. Kemudian yang kedua, yaitu ajakan agar saya itu tidak mengikuti kelompok yang menafikan nasab Ba'alawi itu ya. Yaitu sebenarnya apa yang saya lakukan sampai saat ini itu semata-mata demi pengetahuan sebenarnya, atas bahan-bahan bacaan gitu ya, menelaah kitab-kitab nasab, kemudian dan lain sebagainya lah. Yang alhasil itu sebagai bentuk perkembangan dari keilmuan itu sendiri. Jadi bukan karena kepentingan apapun membela ini atau membela itu, ya enggak. Sehingga dalam hal ini tetap saya sebagai seorang yang mencintai pengetahuan, yang mencintai keilmuan, ya tetap dengan pendirian saya itu Gus. Ya saya rasa cukup itu lah Gus ya. Terima kasih. Oke, jelas ya, clear saya kira klarifikasi dari Gus Jazuli. Dia ke sana hadir tidak membawa atas nama lembaga alumni, enggak. Gus Jazuli datang ke sana atas nama pribadi. Ini kan lebih menurut saya. Ya lebih lah, dia sendiri nggak pernah menyebut dan mengatasnamakan alumni kok. Tiba-tiba ada surat pernyataan begini seolah-olah Gus Jazuli mengklaim mengaku-ngaku alumni. Kalau Gus Jazuli di sana mengklaim mengaku-ngaku alumni Al-Ghaf lah, baru buat pernyataan begini. Ini lucu, enggak sekalian. Nanti
kepala desanya Jazuli tinggal di sana ya. Karena dia warga warga desa, membuat pernyataan yang sama bahwa pernyataan Gus Jazuli bukan atas nama desa setempat gitu. Nanti camatnya juga begitu karena kebetulan membela Pak Alawi membuat pernyataan yang sama bahwa pernyataan Gus Jazuli di Banten tidak mewakili kecamatan. Lebih ya. Bupatinya bikin juga, bupatinya pro Balawi misalkan membuat pernyataan yang sama terus nanti presiden. Aduh, kok ya lucu gitu loh ya. Loh, saya tuh ada logo NU, saya kader NU. Apa saya nanti kalau pengurus NU nggak sepakat dengan statement saya, kemudian bikin pernyataan sikap bahwa apa yang dinyatakan oleh KB Nusantara tidak mewakili PBNU. Lah apa saya mengatasnamakan PBNU? Itu ada bendera merah putih. Nanti kalau pernyataan saya ada yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia, nanti ada pernyataan sikap dari Menteri Dalam Negeri, pernyataan KB Nusantara tidak mewakili bangsa Indonesia. Aduh, lucu tuh. Ini yang tanda tangan Pak Dokter loh ya. Pernyataan sikapnya kok lebih begini, mohon maaf, lebih menurut saya. Loh iya, kecuali Gus Jazuli mengatasnamakan alumni di sana lah baru diprotes, begitulah wajar. Maksudnya apa gitu loh? Apa seluruh alumni harus sama suaranya? Lo gimana sih kayak pemerintahan khilafah saja? Lo ini negara demokrasi apalagi dalam hal ilmu pengetahuan, kebebasan berpendapat tuh biasa di para alim ulama. Lah iya, kenapa ada 4 mazhab? Karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Ulama-ulama NU sangat biasa berbeda pendapat. Nggak kaget. Itulah sehatnya iklim keilmuan. Makanya ada Basul Masail kan karena ada perbedaan pendapat. Sangat dihargai di NU yang begitu-gitu. Yang penting kemudian gara-gara beda pendapat kemudian menuduh yang lain kafir, musyrik, halal darah lah, itulah bukan madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu bukan corak cara berpikirnya orang NU. Kalau yang begitu-gitu biasanya orang-orang Salafi Wahabi yang tidak sependapat, tidak segaris, dicap bid'ah, musyrik, kafir, takfir, masuk neraka. Ya, harusnya bersyukur sebagai seorang akademisi, ada berbagai macam pandangan, temuan ilmiah itu harus disyukuri karena itu tujuan apa namanya ilmuwan kan, bagaimana ada temuan-temuan baru yang penting berdasar, ada dasarnya, ada referensinya, itu bagus, itulah berkembang ilmu pengetahuan. Saya yang S1 aja. Untung saya dulu nggak kuliah di Timur Tengah ya. Saya dulu pernah loh ya, waktu masih kuliah pernah punya keinginan melanjutkan kuliah di Timur Tengah karena sepertinya keren gitu ya. Tapi setelah melihat model begini, alhamdulillah saya dulu nggak jadi kuliah di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah jangan-jangan sekarang udah ikut takbir takbir. Ini yang 4 yang lucu lagi nih, menyeru kepada semua alumni Al-Qawa agar tetap berada dalam thariqah ulama salaf dalam mencintai dan menghormati Ahlul Bait. Ulama salaf yang mana dulu? Kan ini juga banyak tafsirnya, banyak pendapatnya, banyak pandangannya. Menghormati Ahlul Bait, iya. Kalau itu sepakat saya, Ahlul Bait. Tetapi Ahlul Bait yang benar, Ahlul Bait yang betul-betul teruji, terbukti sebagai Ahlul Bait. Begitu loh. Alhamdulillah subuh ini. Ini saya buat video ini sambil nunggu subuh. Ya, oke, saya kira itu tanggapan saya atas surat pernyataan yang menurut saya lebay dari perkumpulan alumni Universitas Al-Qaaf ini. Ramutu menurut saya, nggak mutu. Loyo, ilmuwan menjadi masa harus gak lucu lah. Udah lah, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.